I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini akan menjelaskan vektor dan skala. Sebenarnya pengertian vektor sama skala ini sama kayak dalam fisika, namun ada beberapa yang berbeda. Pengertian vektor yaitu segmen garis berarah yang mempunyai besaran. Maksud dari besaran itu kayak panjang dan arah. Contohnya itu kayak kecepatan, momen, gaya, percepatan, berat sama tegangan. Sedangkan skala suatu besaran yang tidak mempunyai arah. Besaran hanya memiliki besar saja, tapi tidak memiliki arah. Selanjutnya penyajian vektor. Penyajian vektor itu secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai garis berarah pada salah satu ujungnya. Panjang garis itu menyatakan besar panjang dari vektor tersebut. Nah, pergeseran dari yang kedua pergeseran dari O ke A dinyatakan dengan luas garis. Seperti gambarnya di sini. Pergeserannya dinyatakan dari luas garis yang berarah, di mana O ini sebagai titik pangkal dan A ini sebagai titik ujung. Penulisan vektor itu jika suatu ruas garis menghubungkan titik A dan B, maka vektor itu ditandai dengan AB. AB-nya ini bisa lurus tebal atau enggak garisnya di atas atau yang di bawah. Dan dapat pula ditulis dengan huruf kecil U, atau bisa juga yang kayak gini, garisnya di atas ataupun di bawah. Jadi luas garis vektor AB ini dinyatakan dengan vektor AB. Di mana AB ini sebagai vektor U. Vektor 0 itu vektor yang panjangnya 0 dan arahnya tidak tentu. Jadi harga mutlak dari 0 sama dengan 0. Yang kedua vektor satuan, simbolnya itu vektor dari E, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya sesuai dengan yang dibicarakan. Vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor A. Jadi rumusnya vektor E adalah sama dengan vektor A per vektor A. Vektor satuan dari A, vektor E sama dengan vektor A per harga mutlak dari A. Lanjut yang kedua pergeseran. Setiap ruas garis ini menghubungkan dari titik pangkal sama titik ujung, di mana O ini sebagai titik pangkal dan P ini sebagai titik ujung. Maka lambang dari O ke P ini vektor OP. Dan titik ujung dari P ini dapat ditulis di sini sebagai huruf kecil. Saya akan membahas materi mengenai aljabar vektor. Dalam aljabar vektor terdapat 4 pokok materi, yaitu persamaan vektor dan garis kartesius, vektor searah dan tidak searah, dan penggunaan vektor. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya hanya membahas tentang persamaan vektor dan garis kartesius, sedangkan penjumlahan vektor dan penggunaan vektor akan dibahas oleh teman saya. Ialah persamaan vektor. Dua buah vektor A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika besar dan arah kedua vektor itu sama. Seperti dilihat di contoh ini, vektor A mengarah ke atas dan vektor B mengarah ke atas juga. Maka vektor A dan vektor B memiliki arah yang sama. Selanjutnya, dua buah vektor A dan vektor B yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan dan dinyatakan dengan vektor A sama dengan min vektor B. Dapat dilihat vektor A mengarah ke atas sedangkan vektor B mengarah ke bawah. Vektor dan garis kartesius. Vektor dan garis kartesius memiliki hubungan dalam penulisan vektor. Garis kartesius ialah yang garis memiliki sumbu Y dan sumbu X, di mana dia ke kanan akan positif dan ke atas positif, sedangkan ke kiri dia ke bawah akan jadi min dan ke bawah dia juga min. Sebagai contoh seperti ini. Vektor PQ mengarah 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, maka dapat ditulis 2 dan 3.
2 menggambarkan dari sumbu X. Sedangkan 3 ini menggambarkan dari sumbu Y. Bagaimana jika dia vektornya mengarah ke bawah? Maka kita buat di sini ke kiri 2 satuan dan ke bawah 3 satuan. Maka dapat ditulis dengan min 2 dan min 3. Yang mana min 2 jadikan sumbu X dan min 3 sumbu Y. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dua vektor. Jumlah dua buah vektor A dan vektor B yang searah adalah suatu vektor yang arahnya sama dan besar vektor sama dengan jumlah besar vektor A dan vektor B. Di sini ada vektor A mutlak dan vektor B mutlak. Jadi vektor A mutlak ditambah vektor B mutlak sama dengan vektor A ditambah panjang vektor B. Misalnya ini garis vektor A, lalu ini garis vektor B digabung menjadi panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Kita akan masuk langsung ke contoh soal. Misalnya ini adalah garis vektor A dan ini adalah garis vektor B. Jadi ini adalah garis resultan vektor A ditambah vektor B. Misalnya A sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 4K. B sama dengan I kurang J ditambah 2K. Berarti A ditambah B sama dengan 2, 3, 4 ditambah I sama dengan 1, min J sama dengan min 1 dan 2 sama dengan, berarti A ditambah B sama dengan 2, 3, 4 ditambah min 1. Salah pula. Berarti di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah min 1 sama dengan 2, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah. Ya. Baik, contoh selanjutnya adalah di sini ada soal cerita. Jadi berjalan 10 meter ke arah timur dari suatu titik awal 0. Dilanjutkan 5 meter ke arah yang sama. Lalu, ia berbalik arah dan berjalan sejauh 17 meter ke arah barat. Tentukan jarak atau posisi dan arah Dedi dari titik 0. Di sini adalah titik awal Dedi. Jadi, di sini adalah titik awal Dedi, yaitu 10 meter. Dan ini arah dilanjutkan 5 meter ke arah yang sama. Di sini 5 meter. Lalu ia berbalik ke arah dan berjalan sejauh 17 meter. Nah, ini arah dia berbalik. Jadi kita sambungkan, dan ini adalah titik A, B, dan ini adalah titik C. Ini titik awal 0. Jadi yang ditanya adalah titik O ke C. Jawabannya OB dikurang OB. Sebelum kita membuat garis vektornya, terlebih dahulu kita membuat garis kertasnya untuk menentukan komponen. Setelah itu kita buat garis vektornya. Ini garis vektor A, ini garis vektor B. Selanjutnya kita menghitung garis horizontalnya dulu, baru kita menghitung garis vertikalnya. Garis horizontalnya itu ada 1, 2, 3. Kalau misalnya dia ke kanan dengan ke atas, itu dia positif. Tapi kalau misalnya dia ke bawah dengan ke kiri, dia negatif. Jadi garis vektor B, garis horizontalnya itu ada 3. Nanti kalau garis vertikalnya dia ke bawah, jadi dia 1. Selanjutnya garis BC. Karena dia nggak berpindah ke kanan atau ke kiri, jadi dia 4. Selanjutnya garis vertikalnya, karena dia ke bawah, jadi dia 1, 2, 3, jadi dia 4. Kemudian kita pakai cara aljabar.
posisi dari sama dia jalan dari rumah AB meter garis kaki ya vertikal AB Banten buat ditambah vertikal BC, vertikal AC sama dengan kita masukin lagi 3 ditambah 0 itu 3 min 1 ditambah min 3 itu hasilnya kita akan menghitung garis horizontal 1, 2, 3 menjadi positif 3. Terus kita menghitung vertikal 1 jadi 1. Terus kita menghitung horizontal 1, 2 menjadi positif 2. Kita akan menghitung vertikal 1, jadi kita menghitung garis vertikal 1, 2, 3 menjadi positif negatif 3. Jadi hasilnya 3 tambah 2 5. 1 ditambah min 3 hasilnya min 2. Jadilah segitu. kita mengetahui titik koordinat A, B, C. Ya. Setelah itu kita akan masukin penggunaan aljabar. Dah. Baiklah, kita akan masuki garis vertikal AC, vertikal AC sama dengan vertikal AB tambah vertikal. Cara menghitung komponen garis horizontal 1, 2. Cara menghitung komponen dengan menggunakan horizontal 1, 2, 3, 4, 5. 5. Karena dia ke bawah. Kemudian garis vertikal karena dia ke bawah menjadi min. Kemudian menghitung garis horizontal vertikal BC karena dia ke kiri menjadi min 1, 2, 3 menjadi min 3. Menghitung garis vertikalnya 1, 2, 3 kemudian menjadi min 3. Dan kita menghitung jumlahnya. Saya Muhammad Andi Saputra. Saya akan menjelaskan jumlah dua vektor berlainan arah. Vektor AD tambah vektor AB sama dengan resultan C. Resultan C dari vektor AD tambah vektor AB. Nah, akan menjelaskan pengurangan dua vektor. Pengurangan vektor B dari vektor A dinyatakan sebagai vektor A dikurangi vektor B. Operasi ini sama dengan perjumlahan vektor A dengan vektor B, yaitu vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah minus vektor B, di mana vektor B berlawanan arah dengan vektor B, tapi panjangnya tidak sama. Contohnya, ini membuat segitiga vektor AD, terus vektor CD, tapi dibalikkan CD-nya jadi min CD. Jadi ya seperti ini. Ini resultan. Resultan adalah gabungan. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know